Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Adi di channel Kurnia Sains. Pada video kali ini, Pak Adi punya soal yaitu sebutkan tata nama IUPAC dari senyawa alkohol berikut ini. Nah, Pak Adi udah siapkan ada soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, di sini masing-masing soal itu punya rumus struktur kimia dari golongan alkohol yang berbeda-beda. Nah, tugasnya kita adalah bagaimana cara memberikan nama berdasarkan aturan IUPAC. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung aja Pak Adi akan bahas satu persatu dimulai dari soal nomor 1. Oke? Pada soal nomor 1, di sini kita punya rumus struktur kimia ya, seperti ini, CH3, CH2, CH2, OH. Nah, untuk memberikan tata nama berdasarkan aturan IUPAC, langkah pertama kita harus tentukan rantai induk. Ya, rantai induk itu adalah rantai atom karbon yang paling panjang. Ya, ini kan udah paling panjang dan terikat gugus OH. Jadi kalau Pak Adi tulis rantai induknya adalah yang warna hijau yaitu CH3, kemudian ada CH2, kemudian ada CH2. Nah, berikutnya adalah gugus OH-nya. Oke, rantai induknya udah Pak ditulis warnanya hijau. Ini rantai terpanjang. Nah, setelah rantai induk udah ketemu, berarti langkah berikutnya kita adalah memberikan nomor pada rantai terpanjang. Tapi syaratnya adalah gugus OH ini itu harus berada di nomor atom karbon yang paling kecil. Nah, penomorannya boleh dimulai dari kiri ke kanan, ya, dari sini 1, 2, 3, ya, jadi OH-nya nomor 3 nantinya, atau dari kanan ke kiri, dari 1, 2, 3, ya. Nah, karena OH-nya itu harus berada di nomor paling kecil, berarti nomornya dimulai dari sini, 1, ini 2, ini 3. Sehingga OH-nya di nomor 1. Oke? Nah, untuk pemberian nama alkohol itu Pak Adi ingatkan lagi, dulu kelas 2 kita udah belajar hidrokarbon kalau punya E sebanyak 3, ini namanya di golongan alkana itu adalah propana. Ya. Nah, karena kita belajar golongan gugus fungsi alkohol, berarti nanti golongan alkana ini kita perhatikan ananya, ini nanti akan berubah menjadi alkanol. Ya. Nah, ini ananya jadi anol. Sehingga pada soal nomor 1 ini nanti namanya kita sebutkan dulu OH-nya di nomor 1 yaitu 1. Kemudian C-nya ada 3 rantai induknya yaitu propana kan. Nah, karena golongannya alkohol menjadi propanol. Nah, ini adalah nama untuk struktur nomor 1. Atau boleh ditulis seperti ini. Propan, strip 1, strip all. Nah, ini diperbolehkan. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang soal nomor 2. Pada soal nomor 2, ini langkahnya sama. Kita tentukan rantai induk, yaitu rantai atom karbon paling panjang yang mengikat gugus OH. Jadi yang paling panjang itu di sini 1, 2, 3, 4. Ya, atau kita balik, kita putar di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini belok ya. Nah, karena biar mudah, Pak Adi ngambil yang lurus aja. Sehingga nanti kalau ditulis pakai tinta hijau di sini, rantai induknya terdiri dari CH3, kemudian ada CH, kemudian ada CH lagi, dan yang terakhir CH3. Nah, gugus OH-nya itu ada di sini. Ini gugus OH, warna putih ya. Sedangkan CH3 ini itu adalah gugus alkil. Pak dikasih warna kuning. CH
3. Nah, ini biasanya disebut dengan nama metil, ya, gugus alkilnya. Nah, karena rantai induknya udah dapat sebanyak 4, berarti kita kasih nomor di sini. Aturannya tetap OH-nya harus berada di atom karbon nomor kecil, ya. Berarti nomornya dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Jadi OH-nya di nomor 4. Ya, kalau dari sini kan 1, 2, 3, 4. Jadi OH-nya nomor 3. Ambil yang paling kecil. Oke? Nah, sekarang kita perhatikan di sini C-nya, rantai induknya yang warna hijau, C-nya ada 4. Kalau C4 ini golongan alkananya namanya butana. Nah, berarti ananya kita ganti A0 di sini ya, sehingga nanti pemberian namanya kita mulai dari yang cabang dulu. Gugus metil harus disebutkan terlebih dahulu di nomor 3, yaitu 3 metil, ya. Kemudian strip 2, strip, nah ini C-nya 4, butanol. Nah, ini adalah namanya. 3 metil, 2 butanol untuk struktur nomor 2. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3, di sini ada gambar struktur senyawa golongan alkohol ya. Untuk memberikan tata namanya berdasarkan aturan IUPAC adalah langkah pertamanya tetap kita harus mencari rantai induk terpanjang yang mengikat gugus OH. Nah, Pak Adi akan ambil di sini 1, 2, 3, 4, 5. Atau boleh dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biar gampang Pak Adi ambil yang lurus aja, terus belok. Oke? Jadi kalau kita gambarkan nanti seperti ini. Ada CH3, ya, ini CH3, kemudian mengikat CH, nah kemudian mengikat CH lagi, kemudian ada CH2, nah kemudian ada CH3. Nah ini adalah rantai induknya. Nah kemudian syaratnya rantai induk harus mengikat OH. Nah ini adalah OH, ya. Nah bagaimana dengan CH3 ini? CH3 ini itu adalah gugus cabang, letaknya ada di sini. CH3. Ini gugus alkil, namanya kalau C1 jadi metil. Oke. Rantai induk udah ketemu, gugus OH-nya letaknya udah jelas, gugus akil udah jelas. Nah, langkah berikutnya adalah penomoran ya. Kita perhatikan di sini OH ini ada berada di tengah-tengahnya C ya. Yang di kiri ini C-nya ada 2, yang di kanan ada 2. Tapi gugus alkil ini, gugus cabang ini, rantai cabang ini, itu kita usahakan juga berada di nomor C paling kecil. Jadi kita ngitungnya di sini. Mulainya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, kalau udah dapat penomoran pada rantai cabang, barulah kita tulis dulu gugus alkilnya ini dulu. Berada di C nomor 2, yaitu 2 metil. Nah, kemudian OH-nya berada di C nomor 3. 3. Nah, kita lihat di sini C-nya ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita ketahui kalau C5 itu dihidrokarbon namanya pentana. Nah, ananya kita ganti dengan A0. Berarti nanti namanya menjadi pentanol. Nah, ini adalah nama untuk struktur nomor 3. Udah kan? Nah, kita lanjut di struktur nomor 4. Nah, pada struktur nomor 4, nah ini udah kelihatan. Ini adalah rantai induknya, rantai yang paling cabang. Boleh lurus seperti ini,
boleh lurus belok ke atas atau boleh lurus belok ke bawah ya. Nah, berarti kalau kita gambarkan rantai induknya, di sini ada CH3, kemudian ada CH2, kemudian ada C, kemudian ada C dan CH3. Oke, ini adalah rantai induknya. Syaratnya tetap sama. Rantai induk harus mengikat gugus OH. Nah, ini adalah gugus OH. Sedangkan yang CH3 di atas ini sama CH3 di atas ini dan di bawah itu adalah rantai cabang. Jadi rantai cabangnya ada di sini. Nah, ini adalah CH3, yang di sini juga CH3. Nah, yang di bawah ini CH3. Nah, karena letaknya rantai induk udah jelas, rantai cabangnya warna kuning, gugus metil ada 3, kemudian gugus OH-nya udah jelas, berarti kita kasih nomor. Kasih nomornya itu aturannya sama, OH-nya ada di tengah-tengah, berarti metil ini harus berada di nomor paling kecil. Nah, ngambilnya dari sini. 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5. Ya, karena OH-nya ada di tengah-tengah. Sehingga nanti namanya, nah kita sebutkan metilnya ada berapa ini? 1, 2, 3. Ya, berarti nanti namanya ada 2,2,3. Nah, karena metilnya ada 3, kita tambahkan tri metil. Nah, baru OH di nomor 3. 3. Nah, C-nya ada 5 kan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti namanya sama. Pentanol. Nah, ini adalah nama untuk struktur nomor 4. Ya, gambar struktur nomor 4 ini tata namanya adalah 2,2,3 trimetil 3 pentanol. Oke, bisa dimengerti? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Berikutnya di soal nomor 5, ini gambar struktur kimianya lebih jelas ya. Berarti kalau kita disuruh mencari rantai induknya yang mengandung gugus OH, ini udah jelas, yang lurus ini. Nah, kalau kita tulis, berarti gambarnya seperti ini nanti. Ini adalah rantai induk, terdiri dari CH3, nah, kemudian ngikat C, kemudian ngikat CH2, kemudian ngikat CH2, kemudian ngikat CH3. Nah, syaratnya adalah rantai induk atau rantai terpanjang ini mengandung gugus OH. OH-nya ada di sini. Nah, kemudian yang atas ini adalah gugus cabang, yaitu metil. Nah, ini metil. Oke? Kalau udah gambarnya udah kita dapat seperti ini, rantai induk udah kita temukan, gugus OH-nya, ini syaratnya juga harus di nomor paling kecil. Karena di sini juga ada metil, jadi nomor paling kecil juga ya. Tapi inti utamanya kita lihat OH-nya yang di nomor paling kecil. Nah, sehingga di sini kita mulai untuk penomorannya. Jadi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, kalau penomorannya udah jelas, berarti kita tinggal ngasih tata namanya. Nah, kita sebutkan rantai cabangnya terlebih dahulu, gugus metil di sini ya. CH3 berada di nomor 2. Berarti nanti namanya adalah 2 metil. Nah, kemudian ada 2. Nah, di sini C-nya ada 5 ya. Rantai terpanjangnya C-nya ada 5. Berarti namanya tetap pentanol. Nah, ini adalah tata nama menurut Yupak pada soal nomor 5. Jadi namanya adalah 2 metil 2 pentanol. Oke? Nah, sekarang di soal nomor 6
Strukturnya seperti ini. Jadi ini lurus, kemudian ada cabang. Nah, caranya tetap sama, kita cari rantai terpanjang ya. Kalau Pak Hadi lihat ini lurus ke sini, dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Rantai terpanjangnya 5. Tapi kita perhatikan di sini ada C2 yang berada di perempatan ini. Jadi boleh kita ngitungnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga rantai terpanjangnya menjadi 6. Ya. Jadi, kalau kita gambar rantai terpanjangnya, dimulai dari sini. CH3, kemudian ada CH2, nah, kemudian ada C, nah, kemudian ke kiri ada CH2, nah, kemudian ada lagi CH2, nah, kemudian ada lagi CH3. Nah, ini adalah rantai terpanjang. Syaratnya dia harus mengikat gugus OH. OH-nya ada di sini. Nah, berarti CH3 yang ada di sini, di kanan ini, itu adalah rantai cabang. Gugus metilnya ada di sini. Nah, kalau udah seperti ini, berarti nanti kita tinggal kasih nomor. Kita usahakan OH ini berada di nomor paling kecil, ya. Sehingga nanti penomorannya kita mulai dari sini. Ini adalah C1, C2, C3, C4, C5, C6. Jadi rantai terpanjangnya ada 6. Nah, kalau di hidrokarbon alkana, C6 itu namanya adalah heksana. Ya. Jadi nanti ananya dia akan berubah menjadi heksanol. Nah, ini ananya jadi heksanol. Oke, kita kasih tata namanya dulu. Kita sebutkan gugus metil dulu. Di nomor 3, metil. Nah, kemudian OH-nya di nomor 3 juga. 3 heksanol. Nah, ini adalah tata nama berdasarkan IUPAC untuk rumus gambar struktur nomor 6. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7, yaitu soal nomor terakhir ya. Nah, berikutnya soal yang terakhir yaitu nomor 7 dengan gambar struktur seperti ini. Langkahnya sama untuk memberikan tata nama berdasarkan aturan IUPAC. Langkahnya adalah kita tentukan dulu rantai induk yang mengandung gugus OH. Ya. Nah, karena OH-nya ini udah di ujung, berarti rantai induknya ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti rantai induknya ada 5 atom C karbon. Jadi kalau Pak Adi tulis, nanti seperti ini. Ada CH3, kemudian ada CH, kemudian ada CH, kemudian ada C, ya, bukan CH. Nah, kemudian bercabang lagi ada CH2. Nah, kemudian di sini ada gugus OH. Nah, ini adalah rantai induk. Sedangkan CH3 yang ada di atas ini, 1, 2, 3, itu adalah rantai cabang. Begitu juga yang ada di bawah ini. Adalah rantai cabang. Jadi di sini rantai cabangnya Pak Adi kasih warna kuning. Nah, di sini juga ada rantai cabang. Di sini juga ada rantai cabang. Nah, itu juga ada di sini rantai cabang. Oke? Nah, setelah rantai induk udah dapet, rantai cabang juga dapet, gugus OH-nya udah jelas. Nah, untuk langkah berikutnya adalah kita kasih nomor. Ya, kita usahakan OH di nomor paling kecil. Nah, ini udah jelas OH-nya ada di ujung. Berarti yang paling kecil dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4,
dan 5. Nah, berarti rantai panjangnya ada 5 macam. Kalau 5 macam, kok 6? Kalau 5, C-nya ada 5, ini namanya pentana, ya. Anaknya nanti kita ubah menjadi A0, oke? Nah, tapi sebelum kita tulis pentanolnya, kita tulis terlebih dahulu rantai cabang. Nah, yang pertama ini cabang metil ada di nomor 2. Kemudian cabang metil yang di atas di nomor 2 juga. Kemudian di sini cabang metil ada di nomor 3. Kemudian yang ini cabang metil ada di nomor 4. Nah, karena metilnya ada 4, berarti kita kasih nama tetra. Ya, tetra metil. Kemudian rantai terpanjangnya kita sebutkan OH-nya di nomor 1. Nah, kemudian ada pentanol. Nah, ini adalah tata nama berdasarkan IUPAC untuk soal nomor 7. Oke? Silakan dipahami lagi dari nomor 1 dan nomor 7. Semoga pembahasan di video kali ini bisa dipahami dan dimengerti. Dengan demikian, Pak diakhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.